Hai, halo. Terima kasih sudah berkunjung ke channel aku. Hari ini aku pengen bahas bareng-bareng sama kalian tentang Palung Mariana. Palung itu sendiri merupakan jurang yang berada di dasar laut yang merupakan bagian terdalam dari lantai samudra. Palung Mariana adalah palung yang paling dalam yang diketahui dan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi. Palung ini terletak di dasar barat laut Samudra Pasifik, tepatnya berada di dekat negara Jepang. Palung Mariana membentang sepanjang 2.550 km dengan lebar 63 meter dan dengan kedalaman yang dalam banget sekitar 11 km. Terdapat hal-hal menarik tentang Palung Mariana ini. Yang pertama, Palung Mariana ternyata lebih tinggi dari Gunung Everest. Sebagai gunung tertinggi di dunia, Everest ini dijadikan objek untuk mengukur Palung Mariana dengan ketinggian puncak Everest dibuat terbalik ke dasar laut. Jika diperhitungkan, Palung Mariana ini lebih dalam dibandingkan puncak Everest. Hal menarik yang kedua adalah Palung Mariana memiliki tekanan sangat tinggi. Jadi kalau misalkan kalian mencoba untuk turun semakin dalam, maka yang terjadi pada badan kalian adalah akan semakin merasa berat. Begitu pula dengan tekanan yang terjadi di Palung Mariana yang amat sangat menyeramkan. Palung Mariana ini dikatakan memiliki kedalaman hingga 11 km dengan tekanan tertingginya dapat mencapai 8 ton per inci persegi. Jadi kalau kita bandingin itu seolah-olah kita dinaikin sama 1.600 ekor gajah Afrika yang ditumpuk ada di badan kita. Coba bayangin sama kalian. Hal menarik ketiga adalah Palung Mariana sudah berusia sekitar 180 juta tahun yang lalu. Palung Mariana ini sendiri terbentuk dari adanya tumbukan antara dua lempeng. Dua lempeng itu berasal dari lempeng tektonik Pasifik dan juga lempeng Filipina. Nah, jadi dampak dari tumbukan ini yang akhirnya menyebabkan lapisan yang jatuh ke dalam lapisan mantel bumi. Hal menarik keempat adalah sea devil yang merupakan hewan unik pertama yang terdeteksi masuk ke dalam Palung Mariana. Ikan sea devil ini merupakan salah satu ikan dengan rupa paling menyeramkan. Ikan ini memiliki semacam lampu penerangan di dekat kepalanya untuk menarik mangsa yang hendak mendekatinya. Jadi waktu dia punya mangsa yang akan dia makan, lampunya akan menyala sehingga si mangsa itu datang menghampiri dia dan saat itulah dia akan memakan mangsanya. Kenapa sih harus ada lampu itu? Hal menarik kelima adalah hiu megalodon. Kalian pernah nonton film The Meg kan? Hiu di dalam film The Meg itu adalah termasuk hiu jenis megalodon. Meski sempat dinyatakan punah, kemungkinan bahwa hiu purba itu ternyata yang panjangnya bisa mencapai puluhan meter dengan bobot hingga ratusan ton tersebut ternyata diyakini masih banyak keberadaannya. Jadi kalau kalian mau tahu bener atau enggak itu hiu megalodon ada, kalian harus jauh-jauh pergi ke Palung Mariana. Dan semoga kalian berhasil, itu doaku untuk kalian. Masuk ke ekspedisi Palung Mariana, kedalaman 0 meter hingga 2 meter. Seperti laut pada umumnya, kamu masih dapat menemukan berbagai jenis ikan dan hewan laut lainnya. Dan kalian pun masih bisa berenang tanpa menggunakan alat bantu. Jadi kayak kita ada di pantai lah ya kurang lebih, atau ya kita lagi snorkeling kan itu masih aman, semua masih bagus, masih terlihat indah. Sementara di kedalaman 20 meter sampai 40 meter ini adalah tempat di mana kalian bisa menemukan terumbu karang yang cantik. Dan manusia yang ingin merasakan keindahan biota laut ini harus memakai perlengkapan khusus, dan kedalaman 40 meter ini adalah kedalaman maksimum yang diperbolehkan untuk menyelam, tapi penyelam profesional boleh dong menyelam sampai dengan 100 meter dan harus sangat berhati-hati agar tidak mengalami dekompresi. Dekompresi itu apa? Lanjut ke kedalaman 60 meter. Kamu bisa bertemu dengan paus orca, dan paus orca ini bisa kalian temuin di hampir seluruh laut di dunia. Sementara di kedalaman 70 meter, kamu bisa berjumpa dengan hiu paus, spesies ikan terbesar yang beratnya bisa sampai 60 ton. Dan umur hiu paus ini bisa mencapai 130 tahun. Wow.
kamu panjang umur. Dan sementara di kedalaman 100 meter, kamu bisa menemukan gurita Pasifik raksasa karena dia hidup di perairan dingin pada kedalaman 100 meter hingga 2000 meter. Lanjut memasuki kedalaman 1100 meter. Pada kedalaman ini terdapat Westmata. Westmata adalah salah satu gunung api terdalam di dunia. Erupsi terakhir Westmata terjadi pada tahun 2009 dan berhasil diabadikan oleh kapal selam tanpa awak. Kemudian di kedalaman 1300 meter, ke bawah lagi kalian bisa melihat hiu putih raksasa. Indera penglihatan hiu putih ini amat buruk, jadi mereka mengandalkan indera penciuman, sehingga mereka tidak membutuhkan sinar matahari atau sinar sedikit pun saat mereka mencari mangsa. Ukuran hiu putih raksasa ini bisa mencapai panjang sekitar 6 meter dengan bobot tubuh sekitar 2000 kg. Lanjut di kedalaman 2000 meter, di sini terdapat ikan naga hitam. Dia adalah makhluk yang menyeramkan di kehidupan samudera yang gelap. Selain itu, kalian juga bisa melihat paus kepala kotak dengan panjang tubuh bisa mencapai 19 meter dengan berat 45 ton. Dan kemudian lanjut ke kedalaman 4500 meter, zona kegelapan yang sesungguhnya baru dimulai. Disinilah kalian dapat melihat ikan yang mempunyai sungut yang menyeramkan, mempunyai gigi yang panjang dan bengkok dengan antena menyala di kepalanya digunakan untuk menarik perhatian mangsanya. Selain itu, kalian bisa juga melihat ikan berperut monster. Memiliki perut yang sangat elastis dan dapat menelan mangsa yang berukuran 2 kali lebih besar dari dirinya. Kemudian di kedalaman 5700 meter, pada kedalaman ini kalian akan menemukan bangkai kapal terdalam yang pernah ditemukan SS Rio Grande. Kapal ini tenggelam pada tahun 1441 dan baru diketemukan 55 tahun kemudian. Masuk lagi kita ke kedalaman 6000 meter dan inilah Palung Mariana. Jadi dari tadi kita 0 meter sampai sekarang baru di 6000 meter lah kita menemukan Palung Mariana yang sesungguhnya. Secara resmi palung ini baru dimulai di kedalaman 6000 meter. Lanjut di kedalaman 7.900 meter terdapat ikan yang paling dalam yang pernah ditemukan. Ikan ini adalah snailfish. Ikan kecil yang memiliki tubuh transparan dan kebal terhadap tekanan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah kedalaman 10.000 meter. Di kedalaman ini kalian tidak akan menemukan jenis ikan apapun karena ikan tidak dapat menahan tekanan tinggi pada keadaan ini. Namun di sini terdapat udang dan mikroba atau hewan tidak bertulang belakang yang bisa hidup di bagian terdalam samudra. Dan bagian ini disebut Challenger. Dan yang terakhir adalah kita masuk ke fakta dasar Palung Mariana. Dengan kedalaman sekitar 10.927 meter, ada apa di dasar Palung Mariana ini? Pada tahun 2019 lalu, ada seorang pria bernama Victor Vescovo. Penyelaman Palung Mariana ini dilakukan oleh Victor pada tanggal 28 April 2019 dan dirilis pada 1 Mei. Vescovo dan krunya mencapai 35.853 kaki atau sekitar 10.927 meter ke lantai Challenger Deep. Kapal selam yang disebut The Limiting Factor menghabiskan 4 jam menjelajahi dan memetakan dasar lautan. Yang paling mengejutkan adalah mereka menemukan benda yang bisa merusak bumi ini, yaitu kantong plastik. Hal yang menunjukkan bahwa polusi plastik sudah sampai ke titik terdalam planet ini. Jadi guys, please kalian yang masih sering menggunakan kantong plastik kurangi. Atau bahkan stop pemakaian kantong plastik karena sudah terdapat fakta bahwa kantong plastik sudah ditemukan di kedalaman 10.927 meter ke dasar laut. Gimana ceritanya ribuan, puluhan jutaan kantong plastik itu bisa tiba-tiba ada di dalam palung yang memiliki kedalaman sekitar 10.927. Jadi itulah fakta dan hal-hal menarik seputar Palung Mariana yang bisa aku bagikan sama kalian. Semoga kalian suka dan semoga kalian semakin penasaran mengenai palung ini dan siapa tahu semakin menambah wawasan kalian atau bahkan mungkin ada yang tahu fakta-fakta lebih tentang
Palung Mariana, kalian bisa komen di bawah ini atau bisa ceritain lagi tentang Palung Mariana yang lebih detail lagi di bawah ini di kolom komentar. Jadi aku bisa baca dan aku bisa menambah referensi pengetahuan aku tentang Palung Mariana. Terima kasih untuk kalian yang masih nontonin aku sampai detik ini. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa please subscribe, comment, and share. Dan juga like, jangan sampai ketinggalan. Bye-bye. Aku nggak tahu lagi, please bye, please. Aku udah nggak tahu.